Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan keberkahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu kita baca memohon berkahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. Setiap salat kita memohon keberkahan itu. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jangan sampai ini hanya sekedar bacaan saja, tapi kita tidak bisa memanfaatkan keberkahan itu. Lalu bagaimana cara sahabat memperoleh keberkahan pada masa hidupnya, dan bagaimana para sahabat mencari dan memperoleh keberkahan setelah wafat Rasulullah, hingga kita saat ini keberkahan itu bagaimana wujudnya dan bagaimana cara memperolehnya. Jadi bukan hanya sekedar bacaan di dalam salat atau potongan salawat yang kita selalu ucapkan. Memohon keberkahan itulah namanya tabarruk, bertabarruk, memohon berkah. Dan itu salah satu kemuliaan Rasulullah. Jadi bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah, memiliki kekuatan berkah yang Allah berikan kepadanya. Beberapa riwayat yang akan kita angkat dalam masalah ini antara lain bahwa ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah mencari siapa gerangan yang akan memegang komando perang tersebut. Komando itu biasanya yang diamanatkan untuk membawa bendera ar-rayah. Jadi ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari,
Sumber hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La'u'tiyanna ar-rayata ghadan." Ini besok perang Khaybar. Saya akan memberikan bendera kepada seseorang yang tangannya sudah disiapkan oleh Allah. Ya, tangan yang memegang tongkat komando perang itu sudah disiapkan oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Saya akan berikan bendera itu kepadanya. Ini hadis Sahih Bukhari. Ada lagi riwayat hadis yang lain bahwa yang pegang komando perang Khaybar itu adalah seseorang yang Allah dan Rasulnya paling cintai. Yuhibbu rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Nah, kemudian ketika pagi hari sudah siap semua pasukan, semuanya berharap mudah-mudahan dia ditunjuk memegang bendera itu. Semua pasukan itu siap. Begitu sahabat-sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Khaybar ini siap lahir batin untuk mengikuti perang Khaybar. Ternyata setelah satu demi satu, falamma asbaha an-nas qadaw ala Rasulillah, kulluhum yarju ayya'taha. Semuanya berharap semoga dia yang ditunjuk. Tapi Rasulullah berkata, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Rupanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu jatuh kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu para sahabat yang lain menjawab bahwa ada masalah di matanya Ali, ya Rasulullah. Ada keluhan di matanya. Sakit mata beliau. Mungkin bicekam barangkali kalau kita orang Bugis. Ya, ada masalah di matanya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Sudah, kirim itu, bawa ke sini Ali. Fa'tuni bihi." Jadi dibawa oleh Imam Ali dengan mata yang bengkak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka matanya, yasuqqu fi ainai. Jadi matanya tadi yang rapat itu, ya, berkah tangannya Rasulullah, dia buka itu mata, wada'alahu. Lalu Rasulullah mendoakan khusus. Seketika mata tadi yang tertutup rapat setelah Rasulullah doakan, fabari'a hatta ka'allam yakum bihi wajah. Itu mata tadi yang tertutup rapat, bengkak, seketika terbuka seperti tidak pernah mengalami penyakit. Itu berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada perang Khaybar itu Ali karramallahu wajhah ditunjuk oleh Rasulullah untuk membawa panji Islam, bendera Islam. Inilah salah satu kelebihan Rasulullah.